Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para habaib, para cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berkumpul dengan mereka semua, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama yang menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberadaan mereka sangat dibutuhkan dan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang begitu luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita semua, berkumpul bersama-sama untuk memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu hal yang begitu patut kita syukuri. Kita dikelompokkan terhadap orang-orang yang hadir di dalam hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling istimewa, manusia yang begitu luar biasa, manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mencintai Nabi Muhammad disebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga belum mau bicara apa di pertama kali ini. Padahal saya pengennya di ujung dari itu sesuai arisan. Ya, karena saya datang paling terakhir, jadi ceramah yang terakhir. Ternyata dapat yang pertama. Mau utang lagi. Ya. Saya sudah susun dari bab ke-6, nanti menutup saya. Ternyata bab pertama pembukaan. Apa yang mau disampaikan ini semua orang yang berkata. Kalau nanti akan menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, saya hanya ingin menceritakan tentang kita umat Nabi Muhammad saja yang begitu luar biasa. Sampai-sampai Nabi Muhammad saja kagum kepada umatnya. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi Muhammad. Aku kagum dengan perkara orang yang beriman. Luar biasa, Nabi Muhammad saja kagum dengan umatnya. Aku kagum dengan perkara orang yang beriman. Laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang hal demikian itu tidak didapatkan terhadap seorang pun kecuali terhadap orang yang beriman. Idza asabahu sarra syakar. Apabila dia tertimpa atau mendapatkan sesuatu, saya ngomong tinggal 4 menit lagi, macam mana nak disampaikan ini? Makanya orang yang beriman habis saja kagum. Maka mereka ini tidak akan khawatir, mereka ini tidak akan takut. Yang di atas ada khawatir balik jam 10, yang di bawah pun tak ada bingung, ada yang di atas di bawahnya. Kan gitu. Kecuali saya tinggal di sana jauh, tak ada saya bawa. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana khairan lahu, ternyata itu baik buat dia. Wa idza asabahu dharra sabar, apabila dia tertimpa musibah, merasa tak nyaman, andai kata terlalu lama, terlalu panjang acara hari ini, dia bersabar, tak apa-apa. Mau panjang-panjang lah, tak balik pun tak apa-apa. Karena ada nasi habis, sarapan ditanggung, doon makan siang bersama di sini. Allah sedih. Maka khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan buat dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya Nabi Muhammad kagum dengan umatnya, maka kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Tunjukkan, ternyata kita pun menunjukkan itu. Apa kata Nabi Muhammad? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, ini kita sudah berusaha untuk menghidupkan ajaran Nabi Muhammad. Salat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu merayakan hari kelahiran Nabi. Yang hari kelahiran Nabi, Nabi Muhammad juga memperingatinya. Berarti mengikut ajaran Nabi. Berarti ini adalah satu ungkapan kita untuk mengungkapkan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga cinta ini diterima. Maka Nabi Muhammad mengatakan kana ma'i fil jannah, maka akan bersama kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bersama Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kagum dengan umat Nabi Muhammad adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa melihat di Lauhul Mahfuz, malah tinggal 1 menit. Coba dikit. Kita lanjutkan atau cukup nih? Lanjutlah ya. Kan tadi sudah saya sampaikan di awal tuh, kalau dia terlalu panjang sabar, kalau hal ini dianggap nikmat bersyukur. Ya, kita lanjutkan 1 menit ini lebih kayaknya.
Jadi Nabi Musa ini juga kagum. Wah, ada umat akhir zaman, orangnya pendek-pendek, kecil-kecil, umurnya tidak terlalu panjang, tapi masuk surga duluan. Berharap Nabi Musa ini jadi umatnya. Bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat siapa ini? Umat yang begitu luar biasa. Maka Allah katakan, dia umat Ahmad. Dia adalah umatnya Ahmad. Dia adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yardana minni birizqil yasir, u'tihi iyahu. Mereka itu yang luar biasa katamu adalah umatnya Nabi Muhammad yang mereka itu ridho dengan rezeki yang sedikit yang aku berikan kepada mereka. Jadi ciri umat Nabi Muhammad itu ketika dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan derajat yang tinggi, ya. Waraditu minhum bil amalil yasir. Aku senang dengan amalan mereka yang sedikit. Amalannya sedikit, tidak banyak. Salat cuma 5 waktu saja. Puasa nanti di bulan Ramadan. Yang wajib-wajib dia kerjakan. Tapi dia termasuk orang-orang yang istimewa karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang sedikit itu tidak membuat kita menjadi hina. Rezeki yang banyak tidak mengangkat derajat kita menjadi mulia. Oleh karena itu bersyukurlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga semua yang sampai kepada kita menjadikan kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada sebagian ulama mengatakan miskin itu adalah kedudukan yang suatu makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miskin itu ternyata dia adalah satu kedudukan makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal demikian itu dikatakan oleh ulama, kenapa dia kedudukan yang tinggi? Karena Nabi pernah berdoa dengan lafaz itu, Allahumma ahyini miskinan. Ada yang amin kan? Artinya, ya Allah, hidupkan aku miskin. Jarang kita dengar di masjid ini ada yang berdoa seperti itu. Allahumma atubi rizqan wasi'an, sering. Tapi ketika kita sembahyang di sini, kita belum pernah dengar ada yang baca doa, imam baca Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, jadikan kami semua orang miskin. Senyap. Tak kali. Padahal itu derajat tinggi. Nabi yang berdoa, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni yaumal qiyamah fi zumratil masakin, dan nanti ada hari kiamat bangkitkan aku di kelompok orang-orang miskin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada ulama yang melakukan survei. Hebatnya ulama melakukan survei. Ternyata paling banyak hadir majelis taklim itu orang yang miskin, bukan? Paling banyak kan orang kaya ada. Paling banyak yang hadir ini adalah orang yang miskin, yang duitnya sedikit. Kalau duit dia banyak, kalau dia tidak telat, tak datang. Saya ketawa keras itu. Iya, ini survei ulama ini. Paling banyak yang hadir, maka bersyukur. Dan paling banyak yang di sop pertama, mereka lah yang duitnya sedikit, ya. Dan paling dermawan adalah orang yang duitnya sedikit. Ketika dia duit punya 10.000, disedekahkan semuanya. Jika ada orang yang duitnya 1 juta, dicari duit 5.000. Kan kalah tuh. Makanya orang-orang miskin luar biasa. Dia termasuk kelompok orang-orang yang dermawan, ya. Tapi orang kaya yang menjadi pengikut Nabi Muhammad pun luar biasa. Dia mencontoh Sayyidina Utsman, ya. Sudah dermawan, penyandang dana, berani dia. Kalau ada orang miskin berani, biasa. Tapi kalau ada orang kaya berani, dia sedekahkan separuh dari apa yang dia punya. Itu luar biasa, ya. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau ketika ditawarkan, panjang nih. Hadirin, saya pengen panjang lebar sebenarnya, kan kalau udah megang itu tak cukup hanya 10 menit. Maka saya cukupkan sampai di sini. Nanti saya sambung lagi tahun 2021. Catat ya. Semoga semua panjang umur. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga adalah muslim daripada Pondok Pesantren Pak Hatta Pergi Mukaddam di Sungai Ambawang, Desa Durian. Sungai Kapuas, Sungai Pawan. Aliran sungai ini derasnya. Sekarang giliran Ustaz Santiawan yang kita kenal dengan Ustaz Cinta. Dan alhamdulillah tadi lupa Ustaz disebutkan tema kita pertanyaan 1. Andai Rasulullah bersama kita lebih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa la tu'allimna ma la yanfa'una waj'alna minal mutawadhi'ina bi 'ulumina wa la taj'alna minal mutakabbirina biha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kepada para habaib yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat, para masyayikh, para asatid, bapak haji, ibu hajjah, tuan-tuan guru, para sepuh, mudah-mudahan semua guru-guru kita yang hadir pada hari ini diberikan kemudahan dalam dakwahnya, diberikan keberkahan dalam umurnya, dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini, semua jamaah kita semua berkumpul di yaumul mahsyar, bahkan di kelak hari kiamat nanti akan berkumpul bersama baginda Rasulullah dalam surganya Allah yang kekal abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama yang mesti kami sampaikan adalah di satu sisi kita gembira, tapi di sisi lain kita juga merasakan kesedihan. Kesedihan apa yang mesti kita rasakan? Karena terjadinya penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi lembut, di sini mesti keras. Di situ ujung kiri, di sini ujung kanan. Saya malah mikirnya saya yang pertama. Baik, lanjut tidak? Terjadi penghinaan, pembuatan karikatur sosok baginda yang sangat dimuliakan oleh umat Islam di negara Prancis oleh seorang guru sejarah geografi yang memberikan statement kepada anak-anak muridnya, silakan kalian buat gambar karikatur untuk gambar daripada Muhammad, nabinya umat Islam. Yang lebih menyedihkan lagi, didukung oleh Presiden Prancis Macron, bahkan dipampang, ditempel di bangunan pemerintah Prancis. Betul tidak? Semoga Allah melaknat mereka. Tapi sebelum Allah melaknat mereka, luar biasa, ada seorang pemuda yang berumur 18 tahun bernama Abdullah Anzorov. Ini anak muda begitu melihat, mendengar ada berita seorang guru yang mengajar siswa untuk membuat karikatur Nabi Muhammad, dia nggak terima. Dia cari di mana guru ini, di mana sekolahnya, di mana tempat lembaga dia mengajarkan siswa. Begitu dia dapat tempat lembaganya, dia tanya, yang mana yang menyuruh siswa untuk membuat karikatur? Ini orangnya, siapa namanya? Samuel Paty. Begitu dia dapat, dia buntuti perjalanannya. Begitu dia buntuti perjalanannya, dia punya kesempatan, dia ambil pisau yang sudah disiapkan dari rumahnya, dia tusuk itu seorang guru yang telah membuat karikatur. Begitu dia tusuk, dia ambil kepalanya, dia penggal kepalanya. Ambil. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagus tidak dipenggal kepala orang menghina Nabi Muhammad? Dukung apa tidak? Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi semangat dan jihad kita yang ada di kota Pontianak. Takbir. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tapi nggak sampai di situ. Ini anak muda, begitu dia memenggal dan dia masukkan dalam YouTube, dia onlinekan bahwa saya yang memenggal dan ini kepala seorang guru yang telah menghina Nabi Muhammad, Nabi yang sangat kami cintai. Begitu diketahui oleh polisi pemerintah Prancis, maka anak muda ini pun langsung digerebek, langsung ditangkap, terjadi baku tembak. Akhirnya anak muda ini pun ditembak 9 kali oleh polisi pemerintah Prancis, mati seketika. Kita yakin mudah-mudahan beliau mati syahid bisa. Amin ya rabbal. Luar biasa saudara. Di satu sisi kita senang gembira hari ini Maulid Rasul, satu sisi juga kita sedih karena masih ada orang-orang yang coba-coba menghina Nabi Muhammad SAW. Saya teringat dengan sebuah kisah. Kisah apa? Kisah yang terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang sering kami sampaikan baik dalam khutbah-khutbah maupun dalam orasi-orasi di tempat pemerintah. Apa itu? Suatu saat Khalifah Abu Bakar Siddiq memerintahkan kepada panglima perang umat Islam Khalid bin Walid, wahai Khalid, tolong kau cari orang-orang yang tidak mau membayar zakat.
Kau tangkap mereka, kau dakwahkan mereka, kau suruh mereka untuk menunaikan zakat, sebagaimana zakat itu wajib bagi umat Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Singkat cerita, begitu dia tangkap, ada satu umat Islam yang bernama Malik bin Nuwairah. Ditanya oleh Khalid bin Walid, "Ya Malik, kenapa kau tak membayar zakat?" Dijawab sama Malik, Khalid, ketahuilah, zakat itu hanya wajib di zaman Nabi masih hidup. Adapun sekarang Nabi sudah meninggal dunia, adapun sekarang Nabi Muhammad sudah wafat, maka zakat tidak wajib lagi untuk kami bayar. Kami sholat, kami puasa, kami berzikir, tapi untuk zakat, mohon maaf, kami tidak melaksanakannya. Maka Khalid bin Walid mendakwahkan si Malik, Malik, zakat itu tetap wajib, zakat itu tetap harus kau keluarkan. Siapa yang menyuruh? Nabi Muhammad. Begitu Khalid bin Walid menyebut Nabi Muhammad, ini Malik bin Nuwairah mengatakan, Muhammad sahibah. Bahasa kita Muhammad kawan kau, Muhammad teman kau, Muhammad teman dekat kau. Begitu ini Malik bin Nuwairah menjawab dengan nyinyir, dengan ekspresi seakan-akan merendahkan nama Nabi Muhammad. Khalid bin Walid gak terima. Malik, kau katakan Muhammad seperti itu bukan Muhammad, itu Muhammad bukan seperti teman biasa, itu Muhammad bukan sekedar manusia biasa. Beliau adalah putusan Allah, beliau adalah seorang Rasulullah yang mesti dimuliakan. Tapi kau hinakan hari ini, demi Allah aku tidak terima. Kau taubat, tidak mau, dia cabut pedangnya, dia tepas batang leher Malik bin Nuwairah. Takbir, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Mendengar cerita ini sampailah kepada telinga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Begitu didengar oleh Khalifah, dipanggil Khalid bin Walid ini. Begitu ditanya, "Ya Khalid, bagaimana ceritanya? Aku hanya menyuruh tangkap orang yang tak mau bayar zakat, bukan dipenggal kepalanya, bukan dibunuh orangnya. Bagaimana ceritanya? Itu kan juga orang Islam, itu juga orang-orang kita. Dia hanya tak mau bayar zakat saja. Kenapa kau sampai bunuh?" Khalid bin Walid mengatakan, "Wahai Khalifah, aku bunuh karena begitu aku menyampaikan nama Nabi, aku menyebutkan nama Nabi Muhammad, dia nyinyir. Dia dengan ekspresinya menghinakan, merendahkan Muhammad sahibah, Muhammad kawan kau. Aku tak terima. Aku suruh taubat, dia tak mau taubat. Aku suruh minta maaf, dia tak mau minta maaf. Aku tak sabar. Aku tarik pedang, aku tebas batang lehernya. Wahai Khalifah, andai kata aku bersalah, aku siap dikisos, aku siap dihukum oleh engkau." Begitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar cerita Khalid bin Walid, sebenarnya bagaimana cerita dari awal sampai akhirnya, maka Khalifah berkata, "Ya Khalid, wahai Khalid, wallahi demi Allah, andai kata aku yang mendengar pernyataan Malik bin Nuwairah, bukan kau yang memenggal, tapi biar aku saja yang akan memenggal kepalanya." Takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Bagus tidak kalau seandainya penghina Nabi Muhammad dipenggal? Dukung tidak? Takbir. Berapa menit? 10 menit. Baru pembukaan dari itu. Yang kedua saja kita habiskan tadi. Ya. Yang kedua, ada sebuah ayat, satu ayat yang saya ingin sampaikan. Boleh tidak? Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhad aw tatruku yalhad dzalika mathalun walau syi'na la rafa'nahu biha. Andai kata sekiranya kami menghendaki, pasti kami akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Apa maksudnya? Ayat-ayat Allah, bukan ayat-ayat cinta. Betul? Betul tidak? Siapa yang istiqomah dengan Al-Quran, siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, siapa yang menjadikan pedoman Al-Quran dan Sunnah, maka pasti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi sayang, manusia kebanyakan mengikuti keinginannya yang rendah. Tapi sayang, manusia kebanyakan hanya sibuk mencari kesenangan dunia. Tapi sayang, manusia kebanyakan hanya sibuk mencari harta. Maulid diadakan maghrib tak sempat datang, maulid diadakan pagi tak sempat datang, maulid
Belum pernah adakan maulid ini dalam masjid seperti ini. Biasa kita di luar, panggung-panggung, tutup jalan, betul tidak? Mana jamaah Ridwan nih? Banyak tidur semua. Masya Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Amin ya Rabbal. Banyak manusia hanya sibuk mencari harta, mencari kekayaan. Mereka anggap maulid ini tidak mesti hadir di tempat, cukup buka YouTube saja. Lihat penceramah yang hadir ini bukan penceramah kondang, penceramah lokal. Tiap hari ketemu, udah biasa. Coba kalau penceramah dari Jakarta, penceramah dari luar negara, boleh kita hadir ke sana. Kalau ke sini, udahlah bagus tidur dan di rumah. Bukan orang sini, bukan orang sana jauh. Lihat perumpamaan yang Allah berikan. Famadaluhu kamathalil kalbi. Maka perumpamaannya seperti kalbun. Apa arti kalbun? Anjing. Silahkan buka kamus mana. Kalau seandainya Anda buka Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah Al-Baqarah tentang aulia, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina auliya min dunil mu'minin. Sudah diubah terjemahannya. Yang dulu pemimpin tidak boleh diambil oleh orang muslim. Bagi orang kafir tidak boleh. Orang kafir tidak boleh diambil oleh orang muslim sebagai pemimpin. Sekarang diubah teman setia. Yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Kalau dulu artinya hai orang-orang kafir, sekarang mau diubah terjemahannya hai orang-orang non muslim. Surah Al-An'am, Al-A'raf ayat 179. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Kalau dulu terjemahannya mereka seperti binatang ternak, diubah sekarang terjemahannya mereka seperti hewan ternak, dihaluskan bahasanya. Tapi di surah Al-A'raf 176 enggak bisa diubah. Dari dulu sampai sekarang, famatalhu kamatalil kalbi, maka perumpamaannya seperti kalbun, anjing. Kau buka terjemahan manapun, kau buka ayat Quran terbitan manapun, kau buka kamus bahasa Arab manapun, kalbun, maka tetap artinya anjing. Gak ada yang diubah. Hewan berkaki 4 yang bunyi malam-malam, buk-buk-buk, gak ada kepanjangan. Cukup kalbun, anjing. Famadhanhu kamathalil kalbi. In tahmil alaihi yalhad au tatruku yalhad. Kalau kau biarkan menjulurkan lidah, kalau seandainya kau halau juga menjulurkan lidah. Dari kamathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Faqasusil qasasa, maka ceritakanlah kisah-kisah itu la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Abdul Rahman udah mulai berdiri datang. Habis waktu Ustaz. Banyak masih ceramah. Saya pingin sedikit aja. Faksusil kososo. Maka ceritakanlah kisah itu. Allah yang suruh. Ceritakan. Kalau kau penceramah, ceramahkan. Kalau kau khatib Jumat, khutbahkan. Kalau kau guru, ajarkan. Sampaikan kisah itu. Kisah apa? Kisah tentang anjing. Buka tafsir Ibnu Katsir. Imam Abu Fidah Ibnu Katsir menjelaskan tafsir daripada Asbabun Nuzul surah Al-A'raf ayat 176 tadi tentang anjing. Ternyata cerita zaman Nabi Musa. Nah, tadi beliau juga cerita tentang Nabi Musa. Orang alim, orang ahli ibadah. Kalau doa dikabulkan oleh Allah, Bal'am bin Ba'urah namanya di zaman Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Diiming-imingi oleh rakyatnya. Wahai Bal'am, Nabi Musa beserta kaumnya sebentar lagi datang ke kampung kita. Nanti kalau dia datang, habislah sesembahan kami ini, habislah tatanan budaya kami. Tolong Bal'am, kau kan orang yang paling dekat dengan Tuhan. Kau doa, angkat tangan. Doa apa? Jangan sampai Nabi Musa sampai datang ke tempat ini. Gak mungkin. Aku orang alim, kealiman aku diberi oleh Allah. Tuhannya juga Nabi Musa alaihissalam. Gak mungkin aku melakukan itu. Tolonglah Bal'am, kami kasih kau hadiah. Apa yang kau minta? Harta, binatang, hewan ternak, perempuan, semua. Yang pertama adalah orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, termasuk di zaman sekarang. Mohon maaf, S1, S2, S3, jadi RT, jadi RW, jadi camat, jadi lurah, jadi bupati, jadi wali kota, jadi anggota dewan, jadi gubernur, tinggi ilmunya, tinggi sekolah umumnya. Tapi apa yang terjadi? Jadi anggota dewan buat undang-undang yang menyengsarakan. Betul? Bukan anggota dewan sini, bukan. Ada anggota dewan semua. Ada anggota dewan. Para pejabat pemerintah, apapun pangkat Anda dari RT sampai presiden, kalau kau tidak amanah, kalau kau membuat undang-undang menyengsarakan rakyatmu, demi Allah, maka perumpamaanmu seperti kalbun, anjing di dalam Al-Quran. Betul? Yang kedua adalah orang alim, orang yang berilmu seperti penceramah. Mohon maaf, ini ayat juga menyinggung kami para penceramah, para penghafal Quran. Hei para ustaz, hei para penceramah, para mubaligh, para kiai, para pimpinan pondok. Andai kata kau ceramah menjual ayat-ayat Allah, walaupun kau
dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, tabarakallah. Masih semangat? Lanjut. Alhamdulillah. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Hizbatul Mizan dan Tahfizul Quran di Jalan Yusuf Karim. Masya Allah, tabarakallah. Sesuai Dewan Jazakumullah khairan jazaa. Pergi ke Petamburan, lewatlah Jalan Selipi. Jangan lupa singgah di Makaroni. Sekarang giliran ketua FPI, yaitu Dr. Syahroni. Oleh kepada Rasulullah. Tadi yang lembut sudah, yang keras sudah. Saya tengah-tengah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhal muhtaramun, faya ayuhal habaib, segenap yang kami hormati, sekaligus saya dan kita doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan segala rezekinya, rizqan halalan thayyiban wasi'an. Sekalipun tidak banyak di antara kita yang berdoa memohon menjadi kelompok yang miskin, sebagaimana yang sudah disampaikan hadisnya oleh Ustaz Haidar, insya Allah kita berdoa menjadi orang yang kaya, sekaligus dalam waktu yang lain kita minta juga menjadi orang yang miskin. Artinya kaya harta namun penuh dengan pengabdian untuk agama Allah, sehingga menjadi miskinlah kita di hadapan manusia, kaya di hadapan Allah. Amin. Amin. Para habaib yang saya hormati, ini banyak Habib Toha Al-Jufri, Habib Iskandar, Habib Wan Isim. Para Habib yang saya hormati, ini zuriat Nabi Sulalatul Rasul, Itratil Rasul, yang senantiasa kita banggakan. Dengan berkat beliaulah kita bisa kenal agama. Dengan juga hadir di hadapan kita para alim ulama, ada Syekh Ali Adib, yang juga kita doakan semoga mereka semua dipanjangkan oleh Allah usianya. Tidak luput doa saya menyertai kita, hadirin hadirat, semoga Allah memberikan kita kesempatan kesehatan jasmani rohani. Amin. Amin. Saya hanya ingin bicara tentang dua sisi yang amat sangat sering kita lupakan. Dalam peringatan Maulid kita selalu memperingati hari lahirnya baginda Rasul. Namun padahal baginda Rasul juga dalam waktu atau dalam bulan yang bersamaan, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, beliau dipanggil oleh Allah. Satu sisi kita senang, bahagia, yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sardiawan, lahirnya baginda Rasul. Di sisi lain ada orang yang menghina baginda Rasul. Agar kesempatan berbahagia ini, saya ingin sedikit mengulas tentang kematian, bahwa sesungguhnya peringatan Maulid adalah satu keniscayaan yang perlu, wajib bahkan kita sebagai umatnya untuk mengekspresikan cinta kita kepada beliau dengan peringatan Maulid. Namun amat sangat sering kita temukan, kita lupakan adalah bahwa di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal juga hari kematian baginda Rasul Muhammad SAW. Kematian adalah keniscayaan, dua sisi yang saling melengkapi. Ada kehidupan, ada kematian. Ketika hadir manusia sosok baru, manusia baru, maka akan di waktu yang lain, bahkan di waktu yang bersamaan juga akan banyak dipanggil oleh Allah meninggal di dunia. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam surah Luqman ayat 34. Apa kata Allah? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang ngerti tahu apakah dia bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan hari ini untuk esok harinya. Tidak. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan apakah ada seseorang yang ngerti tahu bahwa dia akan dipanggil oleh Allah? Tidak. Yang hebatnya kalau orang sudah tahu akan dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Coba kita lihat
Ada dulu seorang penjahat besar, pengedar narkoba, Ferdi Budiman. Asyiknya meninggal beliau. Di akhir hayatnya beliau meninggal dunia, beliau sudah bertobat kepada Allah. Bahkan suatu ketika beliau akan dieksekusi di malam hari ke-12 malamnya, beliau sudah tahu dia akan dieksekusi, pasti meninggal dunia ini. Hari-harinya dia isi dengan zikir, doa, menangis, terus menangis. Bahkan di saat akan dieksekusi, yang dia minta dari eksekutor itu adalah, berikan saya kesempatan untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jangan hanya senang lahirnya baginda Rasul, tapi juga kita harus bersedih akan wafatnya baginda Rasul. Betapa kita tidak sedih? Baginda Rasul saja masih saat ajalnya akan menjemput, yang dipikirkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bukan dipikirkan harta bendanya, karena memang beliau tidak bagian dari Nabi yang kaya seperti Nabi Sulaiman. Beliau tidak memikirkan anak istrinya. Terlebih dahulu yang dipikirkan oleh beliau adalah ummati, ummati, ummati. Namun sayangnya umat sekarang ini tidak tahu diri. Inilah yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 144. Umat sudah banyak lari dari ajaran baginda Rasul. Di dalam surah Al-Imran ayat 144 Allah menyatakan dengan tegas, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa in mata aw qutil." Allah bertanya, "Ikhratum ala aqabikum?" Apakah kalian akan berpaling dari ajaran Nabi Muhammad? Wa man yakhrim ala aqibai fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Fakta sekarang, orang hidupkan sunnah dianggap bid'ah. Semakin panjang jenggot orang dikatakan semakin goblok. Pakai gamis di budaya Arab, assalamualaikum di budaya dikatakan budaya Arab. Ditanya sedip budaya Arab dulu, Bib, Ustaz, Syekh, budaya Arab assalamualaikum itu budaya Arab atau budaya Islam? Islam. Budaya Arab dulu kalau mengucapkan selamat pagi atau apa? Gimana? Sebelum Islam datang, ya sabah, ya sabah. Tapi yang anehnya ada seorang ulama yang mungkin dikatakan ulama kiai doktor, kok otaknya miring ya? Ya itulah mungkin akibat yang katakan oleh Sardiawan tadi. Nauzubillah dari kena duit fulus goyang. Ini sekarang kita tak boleh kena duit nih, kena duit, kena jabatan, habis. Ya, saya kira itu saja cukup dari saya karena masih banyak pengalaman baik lain. Saya ingin menegaskan bahwa kehidupan, di balik kehidupan ada kematian. Tinggal bagaimana kita menghadap ajal kita di sisi Allah. Mari kita tauladani baginda Rasul, sehingga ketika kita akan dipanggil oleh Allah, dipanggil kita dalam keadaan qaul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu saya menghimbau dalam peringatan Maulid Rabiul Awal 12 Rabiul Awal, titik selipi juga kisah sedih baginda Rasul. Karena waktunya tak mungkin untuk dijelaskan, maka sampai di sini saja saya hanya beri pembuka untuk kapan-kapan kita akan jelaskan tentang kematian baginda Rasul Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa saya pakai wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq? Karena saya dianggap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan aneh sekarang kan? MPI kata bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aneh. Saya pakai itu wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah daripada Ketua Tanfizi DPI Kalimantan. Masya Allah, tabarakallah. Di Afrika ada kota Mesir. Di sana juga ada Sungai Nil. Ini Ustaz suka bikin hati berser yang bernama Ustaz Nil. Palai bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa dhurriyyatihi was sahabah wa
man walah ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, dari awal tadi sudah kita dengar banyak ilmu, Masya Allah, daripada penghinaan Nabi macam-macam. Bagus kalau itu adalah syariat. Malah kalau orang Muslim kalau hina Nabi itu jadi kafir, nyakitkan hati Nabi. Tapi kita tidak sadar di rumah kita tuh banyak yang nyakitkan hati Nabi. Di masyarakat anak kita tidak sholat. Banyak di masyarakat kita hanya sekolah umum, anak kita tak pandai ngaji. Anak kita buka auratnya. Kita makan yang tidak halal. Itu yang nyakitkan hati Nabi SAW. Bagaimana Nabi sayang kita? Oh banyak cerita tak? Kebanyakan cerita. Satu ya. Yang sering kita amalkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Masih amplop deh ya. Kain lah. Balik pasang. Datang ke sini tadi itu buat kain-kain, kembali dan kain. Karena anak dua kali masjid ini lambat, asal terlambat ditinggalkan jemaah. Dua kali subuh lambat. Nah, itu perlu antum sembuhkan itu lah. Di rumah kita banyak yang bikin sakit hati nanti. Lihat keadaan budak-budak sekarang. Bagaimana sih Nabi dengan kita? Allah Ta'ala tegaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Telah datang kepada kamu utusan Allah dari bangsa kamu sendiri. Azizun alaih, berat bagi Nabi. Sumpah bagi Nabi, berat bagi Nabi. Ma'anittum, apa yang kau alami? Apa yang kita alami? Daripada ma'asi, daripada maksiat, daripada meninggalkan ibadah, daripada meninggalkan majlis ta'lim. Anak-anak kita biarkan mutakhayil Al-Quran. Berapa banyak orang-orang tak tahu dengan ilmu agama. Akhir-akhir ini kita pura-pura tidak tahu. Dibagi sama kita, ada yang sekolah, ada yang mondok, ada yang sekolah, ada yang mondok. Padahal ilmu agama ini wajib ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim tahu wudunya, tahu sholatnya. Berapa banyak di masjid-masjid kalau kita dengar dia sholat, sedikit pun suaranya tidak keluar. Bapak ibu sekalian, saya katakan, rukun sholat itu yang qauliyah ada takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, shalawat pada tahiyat akhir, assalamualaikum. Itu sampean harus keluarkan suara sedikit. Kalau ente cuma hanya gerakan mulut saja, itu hukumnya tidak sah. Kalau tidak sah, ente dianggap orang yang tidak sholat. Kalau ente tidak dianggap orang yang tidak sholat, maka perjuangan ente, cinta ente, nangis ente, sholat ente, semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita harus merasa. Berapa banyak rumah kita, buku kita, keluarga kita balik dari masjid, dia masih tidur, dia tidak sembahyang. Ini yang seharusnya menyakitkan hati Nabi Muhammad SAW. Kita sadar dong. Coba kau belajar begini, maaf kiai di sini, Ustaz Habib, yang ajar di sini Habib Farhan, Ustaz Haidar, siapa lagi, Profesor, saya permisi. Dan akhir-akhir ini, kalau pergi, kau pelajaran pergi, jarang orang yang hadir. Sedikit yang hadir, kau tasawuf hadis sama yang hadir. Padahal itulah yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau mengatakan, "Wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid." Satu orang yang mengerti tentang hukum Allah, dia lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Terus Ustaz Haridawan bilang tadi masalah, Ustaz luar biasa heboh. Memang begitu keadaan. Bagus kalau Ustaz luar, tapi kadang-kadang ada penyakit dari kita. Apa penyakitnya? Kita sudah mulai kurang yakin dengan guru-guru yang ada di depan kita. Guru yang mengajari kita setiap hari, kita harus anggap mereka adalah wali Allah untuk kita. Jika kita yakin dengan wali yang lain, tapi guru yang setiap hari mengajar kita anggap remeh, kita anggap sebelah mata saja, Allah tidak akan kasih kita apa-apa. Al-madadu biqadri al-mashhadi. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita
masalah pembukaan ilmu tergantung ente yakin kepada orang kecil. Biarpun dia orang besar, kalau ente nyangka dia orang kecil, ente akan dapat kecil. Biarpun dia adalah orang biasa, orang kecil, tapi ente yakin karena dia punya ilmu agama Allah, karena dia menyampaikan ilmu agama Allah, dia pewaris Nabi, dia pejuang agama Nabi, ente hormati dia. Nabi akan sayang dengan ente. Allah akan perhatikan anak cucu ente. Ini penyakit kita ini. Tadi pesanan ceramah setempat rasa pusat sobirin sedikit yang dekat, ada yang balik, ada yang ngampun. Ibu pusat bawa foto, semua datang dekat. Apa perintah Nabi satu ya? Nabi pernah singgung. Waktu seorang sahabat datang, pemimpin suatu kaum datang, kumu sayyidikum. Kamu berdiri untuk pemimpin kalian, untuk tuan kalian. Nabi Nuh memerintah kita, pemimpin di tempat kita hormati, ulama di tempat kita hormati. Dialah yang berjuang mati-matian, tiap hari mengajar, tiap hari memberikan tausiah, tiap hari menasihati masyarakat. Kadang-kadang takzimnya kita, hormatnya kita kepada orang yang baru datang kurang. Macam-macam, setan masuk ke hati kita macam-macam. Kadang-kadang kita wajib menghormati habaib, nanti setan masuk malah kita. Dia tak ada alim. Apa berhormat? Padahal karena habibnya bukan karena alimnya. Nanti dibalik, pas ada satu kiai mau dihormati, dia bukan habib. Masuk itu di otak kita. Setan lebih alim dari kita. Makin mengaku ibadah, makin mengaku beribadah, makin mengaku dekat sama Allah, maka tidak ada lubang celah kecuali dia akan masuk. Biar hati bapak dan ibu dan hati kita rusak. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang menyusahkan kepada Nabi, mau habaib anak cucu Nabi, mau orang-orang alim yang berjuang kepada agama ini, wajib kita cintai. Melihat Nabi Muhammad SAW. Apalagi ustaz-ustaz yang di sekitar kita, habaib di sekitar kita, yang ngajari kita setiap hari. Wajib kita suar dengan mereka, izin dengan mereka kalau ada acara apa-apa. Habib yang ngajar di sini, Rasulullah yang ngomongin. Seperti itu saudara sekalian, kalau kita mendengar yang mana Nabi wajib marah, tapi ingat jangan sampai di rumah kita banyak melakukan hal yang menyakitkan hati Nabi Muhammad SAW. Mulai sekarang usaha jihad kita sekuat tenaga. Bagaimana anak-anak kita tidak sembahyang jadi sembahyang. Mulai sekarang jihad kita sekuat tenaga. Bagaimana anak-anak kita berpakaian ketat tidak berpakaian ketat. Bagaimana anak-anak kita buka-bukaan aurat tidak buka aurat. Bagaimana caranya istri kita yang durhaka jadi tidak durhaka. Bagaimana caranya kita yang durhaka kepada orang tua jadi tidak durhaka kepada orang tua. Jihad masing-masing kita untuk merubah diri kita agar dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, ini sudah 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allah, emang hati kita selalu. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Rubat Saigonia. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke pondok beliau. Masya Allah, perjalanan berkat beliau di Saigon ini kita mulai ini, Masya Allah. Ikan bawal, ikan rohan, enaknya digoreng. Sekarang gilirannya Sayyidina Farhan. Mudah-mudahan kita semua Masya Allah dapat berkat daripada beliau. Ibu ada Farhan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak yang kita dengar, semoga selalu kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan Al-Faqih pun datang ke sini untuk jina nastafid. Kami datang untuk mencari ilmu atau mencari faedah. Wa insyaallah semoga apa yang kita lakukan
dan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Faqih pun mau bicara apa agak bingung, semua sudah dikupas oleh guru-guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan kepada kita bermanfaat, insyaallah. Tambahan sedikit barangkali yang dikatakan oleh Ustaz Sarbiawan, Ustaz Dr. Syahrani Afwan. Kenapa kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang diingat adalah miladnya, tetapi kalau para aulia itu yang kita ingati adalah wafatnya? Kenapa seperti itu? Karena kata para ulama, tidak bisa kita ketahui seseorang itu saleh, orang itu baik, kecuali ketika dia wafat. Ketika dia meninggal, baru kita tahu, oh ini orang wali, oh ini orang saleh. Waktu lahirnya kita belum tahu ini orang saleh atau orang bukan saleh. Ya kan? Siapapun, Gus Zaman, siapakah Habib Ali, semuanya waktu lahir tidak ada yang tahu apakah dia akan jadi seorang guru, apakah dia akan jadi seorang wali, apakah dia akan jadi seorang saleh. Tidak ada yang tahu, illallah subhanahu wa ta'ala. Tetapi makanya yang diingat ketika dia mampu mengakhiri hidupnya dengan amal yang baik, mampu mengisi waktu-waktu yang Allah berikan kepada dia selama dia hidup di dunia, diisi dengan kesalehan, diisi dengan amal baik, diisi dengan amal ibadah, menjadi orang yang saleh terus, yartaqi, dia naik dan naik terus, dan pada akhirnya dia berhasil menutup hidupnya dengan kesalehan, maka antum syuhada Allah fil ardh. Kalian adalah saksinya Allah di permukaan bumi. Ini orang saleh, ini orang baik, ini orang wali dan lain sebagainya. Makanya yang diingat adalah haul itu wafatnya si wali tersebut, si saleh. Tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad, ya kan? Berbeda dengan Al-Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau begitu lahir terus bisa dipastikan, dan Allah yang sudah menstempel beliau adalah orang saleh dan bahkan Sayyidus Sulaha, pemimpin orang-orang saleh, tidak diragukan lagi. Makanya kata para ulama, yang diingat, yang diperingati adalah milad, hari kelahiran baginda Rasulullah, dan juga sampaikan oleh beliau sama wafatnya pun juga di bulan atau di hari yang sama. Yang diingat adalah milad. Tidak ada kita memperingati hari kelahiran Habib Fulan, Wali Fulan, Kutub Fulan. Tidak ada yang diingat hari wafatnya, haulnya setiap tahun. Tapi baginda Rasulullah SAW yang kita peringati adalah hari kelahiran beliau. Karena beliau sudah pasti tidak ada keraguan lagi di dalamnya, tidak ada keraguan lagi di diri Nabi Muhammad SAW. Begitu lahir terus jadi orang yang saleh, terus orang yang baik, terus kekeramatan, kemuliaan. Kelahirannya luar biasa, bukan kelahiran akhirnya beliau sudah mulia sampai beliau wafat, sampai di mahsyar, sampai di barzah, sampai di mazhar, sampai terus menerus sampai Firdausil A'la. Semuanya kemuliaan. Jadi tidak diragukan lagi sejarah baginda Rasulullah SAW adalah sejarah yang mulia. Kelahiran yang bukan kelahiran biasa-biasa, kelahiran yang luar biasa, kelahiran yang luar biasa. Kalau Allah menceritakan kelahiran Nabi Allah Isa dalam Al-Quran, kalau Allah menceritakan kelahiran Nabi Sayyidah Maryam dalam Al-Quran, Ainal afdal wa ainal a'la, yang mana yang lebih utama, yang mana yang lebih agung, Sayyidah Isa atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Muhammad, pasti pemimpin
para nabi, pemimpin para rasul. Allah menceritakan bagaimana Nabi Allah Isa berbicara sewaktu bayi. Sewaktu bayi ibunya Sayyidah Maryam ketika membawa bayi Nabi Allah Isa alaihissalam. Kaumnya bertanya, wahai Maryam, kamu dapat dari mana ini? Kamu dapat seorang anak tanpa ada suami, dapat dari mana? Fa'asyarat ilaih. Sayyidah Maryam mengisyaratkan kepada bayi kecil itu, bayi Nabi Allah Isa. Maka kaumnya mengatakan, kaifa nukallim man kana sabiyya? Bagaimana kami bisa ngajak bicara anak kecil ini? Kamu suruh dia menjawab apa yang kami tanyakan kepada kamu isyarat ilaih. Sayyidah Maryam mengisyaratkan kepada bayi Isa alaihissalam. Kaifa nukallim man kana sabiyya? Bagaimana ngajak? Apa? Subhanallah. Isa yang masih kecil itu qala inni abdullah, berbicara dia. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam akun jabbaran syaqiyya. Isa yang kecil berbicara, aku ini hambanya Allah. Allah akan mengangkat aku, memberikan aku kitab, menjadikan aku rasul, ya kan? Dan berwasiat kepadaku salat, kemudian berbakti kepada ibu. Itu Nabi Allah Isa alaihissalam, kelahiran yang luar biasa, yang bukan biasa-biasa, ya kan? Bagaimana lagi kelahiran Nabi Muhammad SAW, pemimpin Isa dan seluruh para nabi di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW, ya kan? Bahkan kata para ulama, sewaktu Nabi Allah Isa mengatakan aku ini seorang nabi, aku akan diberikan kitab, aku akan diangkat menjadi rasul, itu belum terjadi. Masih bayi, belum bisa jadi nabi, belum ada risalah, belum ada kitab, belum ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kelahiran inilah yang menyebabkan itu semua. Kelahiran inilah yang menyebabkan itu semua, menjadi nabi, menjadi rasul, diberikan kitab. Jadi kalau dikatakan kelahiran Nabi Muhammad itu kelahiran yang biasa-biasa, itu tidak bisa diterima. Kelahiran baginda Rasulullah SAW adalah kelahiran yang luar biasa. Malam kelahiran semuanya kemuliaan, semuanya keagungan yang diberikan kepada umat ini, semuanya malam-malam yang mulia, kebaikan-kebaikan yang ada yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Sebabnya apa? Sebabnya kelahiran bagi Nabi Muhammad SAW. Seandainya tidak ada kelahiran Nabi Muhammad, tidak ada malam Lailatul Qadar, tidak ada Isra wal Mi'raj, tidak, dan lain sebagainya. Di berkat kelahiran Nabi Muhammad, maka dari kelahiran tersebutlah maka kemuliaan, kebaikan dunia wal akhirah didapatkan oleh umat baginda Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mencintai Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW fil yaum al-qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saya dapat sampaikan. Hadana Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau adalah daripada kita tidak bisa mengadakan maulid besar-besaran di masjid kita ini, maka obatilah kerinduan kita semua. Nah, mushtaq ilaih, bersama dulu dan sambil ala gilati ada bahasa Sayyidil Habib. Benar kami semua merindu bagi antum semua. Nah, setelah kami berkata ini ada pada tempat masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah cukup. Saya ngantuk sekali. Semalam nggak tidur sama sekali karena ada urusan bersama Habib Iskandar, urusan dakwah, bukan urusan bisnis. Sedikit pun saya nggak tidur. Saya pikir ilmu-ilmu yang separuh dengar, separuh tidur itu, tapi insya Allah bermanfaat semuanya. Ya, saya yang paling semangat tadi itu ceramahnya Ustaz Satria, ya, bukan ceramahnya yang luar biasa, sangat luar biasa, tapi ada satu hal rahasia, jangan dibilang sama orang Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Memuliakan Habib Ishaq dan juga menyenangkan adik ipar saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Para habaib, para
para alim ulama, para kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan setelah ini wajib doa, jangan ada lagi ceramah. Insya Allah kalau ada Habib dan Ustadz yang datang lagi, nanti setelah Dhuhr lanjutlah silahkan. Ya ini terakhir, karena kita sudah capek. Saya datang dari Sungai Adong dan sama sekali belum saya tidur, ada pekerjaan dakwah bersama Habib Iskandar dan habaib-habaib yang lain yang insya Allah demi persatuan umat di Kalimantan Barat, walaupun niatnya masih kecil, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini tidak lepas dari 4, tergantung kita mau pilih yang mana. Allah memberikan akal sehat kepada kita, silahkan. 1, orang itu bahagia di dunia dan dia insya Allah masuk surga. Mudah-mudahan kita tergolong yang pertama ini. Yang kedua, ada orang itu nasibnya di dunia kurang baik, sengsara di dunia. Dia bukan jadi orang kaya, bukan jadi orang yang sukses urusan duniawi, tapi dia juga akan masuk surga. Lumayan, kalau bukan yang pertama, insya Allah minimal kita kelompok yang kedua. Amin. Kelompok yang ketiga, bahagia di dunia, uangnya banyak, jabatannya tinggi, konglomerat kaya, mobilnya tidak berhitung, kemudian rumahnya megah, tapi dia disiapkan neraka oleh Allah. Na'udzubillahi min. Yang lebih parah dan lebih sial yang keempat, siapakah dia? Di dunia dia miskin, makanan gak enak, uang gak ada, istrinya jelek lagi. Beda dengan Habib-Habib kiai-kiai cantik-cantik, banyak yang mau lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Belum berani, saya untuk menghilangkan ngantuk saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat ini lebih sial para hadirin hadirat rahimakumullah, yaitu di dunia dia sengsara, di dunia dia miskin, di dunia capek, sholat nggak mau, ibadah nggak mau, berdakwah nggak mau, jihad nggak mau, hadir sholat Jumat nggak mau. Ya tentunya di akhirat dia akan masuk neraka. Ini yang lebih sial. Jangan pilih ketiga yang keempat. Insya Allah satu dawal, yaitu kalau bukan kita senang di dunia, bahagia di dunia, karena kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Minimal yang kedua, katakan amin Allahumma amin. Caranya macam mana Habib? Jelas Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Yang baik-baik tempatnya di surga, yang jahat-jahat tempatnya di neraka. Contoh untuk bisa menjadi orang baik dan bisa menjadi orang yang hebat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada spirit, harus ada magnet, harus ada hal-hal yang menyemangati kita. Apa itu? Mahabbah, cinta. Shallu ala Nabi Muhammad. Cinta. Nggak mungkin kalau nggak cinta sama Nabi Muhammad. Mau orang yang 18 orang itu atau berumur 18 tahun itu dibunuh sudah pasti. Tapi karena cinta hilang semuanya. Satu contoh adik-adikku ataupun yang sebaya dengan saya, dulu sebelum kita mendapatkan istri kita, jangankan bapaknya yang berjambang dan berjenggot, hantu kita hantam kok. Betul atau betul? Kuburannya ada lewat, setelahnya pusing, kita takut ada kuburan lagi. Betul atau betul? Artinya cintalah yang harus kita tanamkan di hati kita. Terus cinta kepada siapa? Kepada tidak lain, tidak bukan yang hari ini kita peringati hari kelahirannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang walaupun kita banyak hal-hal yang keliru kepada Allah, tapi ada rasa cinta yang mendalam, insya Allah. Sebab cinta itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan landasan hadis al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan bersama siapapun yang dia cintai. Bahkan suatu kisah, karena ini sudah tidak boleh lebih dari 10 menit, saya inginnya 5 menit harus selesai, tapi dipaksa saya ceramah, maka harus terpaksa 1 jam. Mau tidak mau mikrofon jangan dimatikan. Ngapain suruh ceramah? Allahumma sholli ala Muhammad. Satu sahabat atau seorang wanita yang bernama Suwaibah memberikan kabar gembira kepada tuannya yang bernama Abu Lahab. Luar biasa, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi, tapi sayangnya tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia tidak beriman, artinya salah. Tapi karena pernah senang kepada Nabi, pernah cinta kepada Nabi, yang berasal itu bukan Nabi, tapi adalah Muhammad menurut akidah dia. Tapi kalau kita berkaca kepada Habib Farhan tadi atau mendengarkan ceramah beliau, kemuliaan Nabi bukan semenjak umur 40 tahun, tapi karena dideklarasikan menjadi Nabi dan Rasul saja. Miladnya, kelahirannya sudah mulia, terkala lahirnya sudah mulia. Suatu contoh, Abu Lahab mendapatkan
minuman susu yang indah, minuman susu yang manis, yang dingin dan lain sebagainya. Bukan senang kepada Nabi yang telah umur 40 tahun. Senang kepada Muhammad menurut akidah dia, walaupun menurut kita adalah tetap Sayyidina Muhammad yang terlahirkan di hari Senin sebelum subuh pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang pada saat ini kita mengikuti jejaknya memperingati hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan seperti ini kita lakukan setiap tahun. Amin Allahumma. Habib Umar mengabadikan dalam kitabnya dengan sebagai penutup, "Qad basyara Thwaibatun sayyidaha abalah bin a'taqaha farhana lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil mustafa wa bidal hadithi atana anna al-'adaba mukhaffafun fi kulli ithnain li farhatihi biman wafana hadha ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fu'adin imtala imana." Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidah Thwaibah, seorang budak memberikan kabar gembira kepada tuannya yang bernama Abu Lahab tentang kelahiran keponakannya yang bernama Muhammad bin Abdullah. Abu Lahab bangga, betulkah berita itu wahai Thwaibah? Iya wahai tuanku, kalau berita itu betul, kau merdeka, karena aku mengidamkan keponakanku yang terlahirkan adalah berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Muhammad bin Abdullah. Ternyata betul dimerdekakan. Apa Allah tidak pernah lupa dengan kesenangan Abu Lahab? Setiap hari Senin ada riwayat hadis, walaupun riwayat hadisnya adalah ruqyah yang dimimpikan oleh sahabat saudaranya sendiri Sayyidina Abbas, bahwasanya setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan korting dan keringanan, mendapatkan susu dari jemarinya. Tatkala ditanya kenapa sebabnya Abu Lahab, karena aku di hari Senin pernah bangga, bahagia tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Hadza ma'al kufri." Ini ceritanya orang kafir. Bukan hanya tidak sholat, bukan saya ngajarkan tidak sholat, tidak. Bukan hanya maksiat, bukan. Hadza ma'al kufri. Fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Bagaimana lantas bagi kita yang cinta kepada Nabi Muhammad, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, Rasulul Hadad berjamaah, selawatan menjadi hobinya, cinta kepada keluarganya, cinta kepada tetangganya, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yakin insyaallah berkat Nabi Muhammad kita semua tidak akan masuk neraka, kita semua akan masuk surga, dan siksa kubur jauh dan siksa api neraka tidak akan melekat kepada jasad kita. Itulah husnul kita kepada Allah. Amin Allahumma. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.